Halo brother and sister dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa dalam renungan harian komunitas Couple for Christ in His Steps dengan tema besar kita, berjuang untuk kekudusan, kenakanlah kasih. Hari ini Senin 1 Februari 2021. Selamat mendengarkan. Brother and sister, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi-babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu,
pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Brother and sister sekalian, renungan kita hari ini diberi judul misi lainnya. Dalam ayat terakhir dikatakan bahwa Yesus tidak mengizinkannya untuk mengikutinya, tetapi malah memberitahu dia dengan berkata, "Pulanglah ke keluargamu dan beritahukanlah kepada mereka semua yang telah dilakukan Tuhan dengan belas kasih-Nya bagimu." Berapa banyak dari kita sekali dalam hidup kita bercita-cita bekerja penuh waktu untuk perusahaan, atau mungkin untuk mewartakan Injil kepada orang lain sebagai imam, atau sebagai birawati, atau sebagai misionaris awam, atau mungkin menjadi dokter atau perawat di daerah yang jauh di mana akses keperawatan menjadi langka. Namun kita tahu bahwa tidak semua dari kita dapat melakukannya. Dan bahkan Yesus mengakui bahwa tidak semua dari kita harus melakukannya. Lagi pula, tidak penuh waktu. Agar kita berfungsi, kita semua harus memainkan peran yang berbeda. Tidak ada yang kurang penting dari yang lainnya. Tetapi kita harus memainkan peran yang diberikan Tuhan dengan baik. Karena setiap orang memiliki bagian dalam memenuhi rencananya bagi bumi dan umat manusia. Hanya karena beberapa dari kita tidak bisa menjadi dalam tanda kutip misionaris dalam pengertian tradisional, tidak berarti kita tidak bisa menjadi murid Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pembawa pesan yang diutusnya, kita mewakili Kristus dalam segala hal yang dilakukan, dalam segala hal yang kita katakan, dan dalam semua pertemuan kita dengan orang lain. Sebagai pertanyaan refleksi kita untuk hari ini, bagaimana saya bisa menjadi misionaris dengan cara saya sendiri hari ini? Tuhan memberkati kita. Brother and sister yang terkasih, demikian renungan kita hari ini. Semoga dapat membantu kita dalam menuju kekudusan. Sampai berjumpa lagi esok hari. Salam sehat, tetap semangat.